Hai, bertemu lagi dengan saya Fardan Mahmudatul Imamah. Sebelumnya saya minta maaf jika baru sempat mengupload materi video kali ini. Setelah kita belajar tentang culture, kemudian pengertian kajian budaya, sekarang kita belajar tentang sejarah kajian budaya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam video sebelumnya, bahwa saat mempelajari budaya, dalam kajian budaya atau cultural studies, hal terpenting yang membedakan pada disiplin ilmu lainnya, disiplin ilmu lainnya adalah bahwa cultural studies itu memiliki sisi kritis dalam meneliti. Oke, dalam menjelaskan materi ini saya akan menggunakan kata cultural studies atau dalam bahasa Indonesia biasanya juga disebut sebagai kajian budaya. Kemudian saya ingin mengingatkan kembali ya, membedakan antara apa sih bedanya cultural studies dan antropologi jika keduanya sama-sama mempelajari budaya. Jika nanti Anda di semester 3 ada mata kuliah antropologi yang objek kajiannya sama dengan cultural studies, yaitu budaya atau kebudayaan, sama-sama meneliti culture, sama-sama kita meneliti tentang budaya. Nah, tetapi antropologi lebih mengedepankan pada mendeskripsikan budaya sebagai karena sebagian fungsinya adalah untuk membandingkan budaya dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Nah, jika cultural studies dia lebih kepada sisi kritis, misalnya saat ada pertanyaan muncul kenapa ada budaya tertentu dalam masyarakat. Sebagaimana gambar ini, di sisi kanan ada gambar seorang antropolog yang sedang meneliti suatu wilayah tertentu, mendapatkan catatan dari orang-orang asli, kemudian mengumpulkan dalam rangka untuk mendeskripsikan masyarakat tersebut. Apa yang dideskripsikan? 7 hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti bahasa, ritual, mata pencaharian, dan lain sebagainya. Sedangkan cultural studies adalah meneliti tentang produk-produk budaya yang sedang populer. Biasanya memang objek penelitian cultural studies adalah budaya populer ya. Misalnya ada K-pop, mungkin sebagian kalian mahasiswa yang suka dengan produk-produk Korea, entah filmnya, entah makanannya, entah dramanya, entah musik-musiknya. Nah, cultural studies bisa digunakan untuk meneliti tentang objek-objek popular culture tersebut. Misalnya bertanya mengapa sih Korean Wave atau mengapa sih K-pop itu banyak diminati oleh anak muda Indonesia gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian lanjut tentang sejarah cultural studies. Berbeda dengan antropologi yang telah lahir jauh-jauh hari, cultural studies baru berkembang pada tahun 1970-an. Umurnya sekarang kira-kira mungkin baru 50 tahun ya. Itu masih jauh lebih muda jika dibandingkan dengan antropologi, di mana istilah antropologi itu sudah ada sejak tahun 1860. Selisih 1 abad lebih. Terus, mengapa cultural studies baru muncul saat itu? Apa saja yang mempengaruhi lahirnya cultural studies? Padahal sudah banyak disiplin lain yang mempelajari budaya. Selain antropologi, kita juga mengenal disiplin sosiologi kebudayaan. Sebagaimana gambar itu, cultural studies dimulai dari sebuah pusat studi yang dikenal dengan The Center for Contemporary Cultural Studies di Universitas Birmingham, Inggris pada tahun 1964. Waktu itu didirikan oleh Stuart Hall dan Richard Hooker sebagai direktur pertamanya, hingga kemudian pusat studi ini bertahan sampai tahun 2002. Meskipun pusat studi ini memainkan peranan penting dan hanya bertahan sampai 2002, tapi nyatanya cultural studies juga banyak berkembang di berbagai negara lainnya. Anda dapat membaca lebih banyak di dalam diktat yang sudah saya berikan. Ada beberapa tokoh yang penting di dalam sejarah pendirian cultural studies. Selain tadi ya pendirinya ada Richard Hooker, direktur pertamanya, tetapi ada 2 tokoh penting. Yang pertama adalah Raymond William ya, dan yang kedua adalah Stuart Hall. Ya, istilah cultural studies sendiri berasal dari tadi Center for Contemporary Cultural Studies.
Para ilmuwan yang bekerja dengan menggunakan cultural studies telah menolak untuk menginstitusionalkan pendekatan ini. Jadi awalnya cultural studies itu hanya teori saja atau semacam pendekatan untuk meneliti suatu hal. Tapi kemudian nyatanya muncul pusat studi tadi sebagai ruang atau tempat untuk mengembangkan teori ini. Kemudian siapa itu Raymond William dan Stuart Hall? Raymond William adalah seorang penulis, akademisi, ahli teori budaya, kritikus sastra, intelektual publik, sosialis, dan tokoh kiri baru. Ia membentuk mode baru analisis kritis, materialisme budaya. Apa ya materialisme budaya itu? Nanti kita akan banyak belajar tentang itu juga. Kemudian yang didasarkan pada konsep budaya yang identifikasi praktek budaya sebagai bagian dari proses sejarah yang aktif dan dinamis. Jadi maksud siapa Raymond William itu adalah bagaimana kadang-kadang budaya kita itu kan lebih banyak juga dia menjadi budaya saat dia menjadi budaya atau menjadi kebiasaan yang karena tingkat konsumsi yang tinggi, karena tingkat yang kemudian dimaterialkan itu budaya-budaya yang awalnya hanya nilai-nilai, norma-norma yang hanya digambaran saja, itu kemudian dimunculkan dalam bentuk simbol-simbol atau menjadi sebuah materi yang bisa kita pakai, misalnya pakaian, kemudian buku, novel, film, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Stuart Hall. Dia adalah seorang profesor sosiologi di Open University, Milton Keynes, Inggris. Dilahirkan di Jamaika tahun 1932. Stuart Hall menjadi sosok yang sangat terkenal dalam sejarah perkembangan kajian budaya di Inggris. Anda juga dapat mencari biografi kedua ini di internet, masih banyak sekali. Kita akan mempelajari selanjutnya tentang dua tokoh ini ya, tapi kita fokus ke sejarah cultural study saja. Ini adalah gambar Universitas Birmingham di mana tadi pusat studinya berdiri. Terus bagaimana itu terjadi? Bagaimana muncul cultural studies di Birmingham tadi atau di Inggris. Nah, ceritanya dulu itu di tengah pada tahun 1960-an itu adalah sedang masifnya atau banyaknya perkembangan ilmu pengetahuan secara politik maupun sosial. Pada saat itu penelitian sosial lebih banyak dipengaruhi oleh pendekatan empirik dan positivis, para penganut fungsionalisme dan tradisional marxisme. Apa sih pendekatan empirik itu? Pendekatan empirik itu adalah di mana banyak penelitian yang lebih mengedepankan pada rasionalisme dan uji coba, seperti ilmu-ilmu pasti. Itu mereka biasanya digolongkan sebagai sayap kanan, yaitu secara pada tahun 1960-an itu kan pasca Perang Dunia Kedua. Kalau kalian belajar sejarah, Perang Dunia Kedua itu kan selesai pada tahun 1945. Nah, kelompok-kelompok sayap kanan ini lebih banyak meneliti tentang demokrasi dan pluralisme pasca Perang Dunia dengan sudut pandang rasionalisme dan positivisme. Jadi biasanya mereka meneliti tentang bagaimana negara-negara itu mulai memilih di ideologi yang akan mereka gunakan, gitulah kurang lebihnya. Nanti jika Anda belajar filsafat ilmu, nanti Anda akan belajar beberapa paradigma. Salah satunya nanti ada rasionalisme, ada positivisme, dan lain sebagainya. Pada pasca Perang Kedua itu, studi tentang penelitian sosial semakin banyak dilakukan, khususnya tentang bagaimana sebuah masyarakat bertahan pasca perang. Ideologi apa yang mereka gunakan setelah mendapatkan kemerdekaan, sebagaimana pada tahun-tahun itu. Contohnya adalah Indonesia. Waktu itu Indonesia sibuk banget mikir tentang apa bentuk ideologi yang akan dipertahankan. Apakah Indonesia akan berideologi Islam atau berideologi komunis. Nah, sampai kita ketemu ideologi sekarang, yakni Pancasila, yang kemudian juga kita memilih menjadi negara demokrasi atau negara hukum. Nah, waktu itu sayap kanan, ilmuwan-ilmuwan itu lebih menekankan pada proses ini, proses bagaimana negara-negara mengalami demokrasi dan sampai sekarang mengalami pluralisme dan lain sebagainya.
Berbeda dengan sayap kiri. Berbeda dengan kembali lagi dulu ya, orang-orang yang di sayap kanan ini. Di kelompok sayap kanan ini, selain kelompok sayap kanan, itu juga ada kelompok sayap kiri. Mereka biasanya disebut dengan Madzhab Frankfurt atau Frankfurt School, yaitu sebuah istilah yang diberikan kepada pemikiran yang dihasilkan oleh kelompok filsuf gitu. Biasanya sayap kiri itu lebih memiliki sudut pandang kritis yang dipengaruhi oleh Karl Marx. Siapa itu Karl Marx? Dia seorang sosiolog yang lebih banyak mengkritisi kondisi masyarakat karena kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin, antara yang memiliki modal dan yang tidak memiliki modal dan lain sebagainya. Gitu. Madzhab Frankfurt ya, itu sebuah Frankfurt School ini adalah sebuah istilah yang diberikan kepada bentuk pemikiran yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok filsuf yang awalnya mereka berafiliasi dengan Institute for Social Forschung in Frankfurt, Jerman. Itu ada gambarnya di sebelah kiri dan kemudian ada gambar di sebelah kanan. Itu adalah bagaimana kondisi beberapa ilmuwan lebih memilih untuk meneliti segala sesuatu dari sudut pandang kritis gitu ya. Tokoh-tokohnya ada Theodor Adorno, Walter Benjamin, Jürgen Habermas, dan lain sebagainya. Jika Anda nanti belajar filsafat lebih banyak, Anda bisa tahu yang dimaksud dengan sayap kiri ini. Atau mungkin kalau di Indonesia sayap kiri itu merujuk pada ilmuwan-ilmuwan yang agak-agak dalam tanda kutip komunis gitu. Terus lanjut lagi bahwa para pemikir ini tidak pernah mendefinisikan diri mereka dalam kelompok madzhab. Sebenarnya tidak ada yang mengelompokkan mereka madzhab kanan atau sayap kiri. Biasanya ini hanya untuk memudahkan. Biasanya kalau orang yang misalnya kayak sayap kiri adalah kelompok yang memiliki ketertarikan intelektual dengan neo-marxisme. Apa itu ya neo-marxisme? Tadi yaitu orang-orang yang lebih setuju dengan pendapat-pendapat Karl Marx atau mengembangkan teori-teorinya Karl Marx. Kemudian peneliti di Frankfurt School ini lebih memilih melakukan penelitian yang bersifat kritis terhadap budaya populer untuk menunjukkan bagaimana masyarakat itu cenderung bersikap konsumtif. Misalnya, saya ingat waktu kecil saya ingin sekali punya kulit putih gitu ya. Seluruh gambaran kecantikan adalah dengan wajah cantik, kulit putih, rambut lurus. Maka iklan-iklan itu kemudian mendefinisikan bahwa cantik itu putih. Media yang telah membentuk definisi itu, yaitu para televisi terutama ya, ketika iklan-iklan muncul, produk-produk muncul, membuat orang perempuan tidak pede dengan kulit yang dimilikinya dan berusaha agar kulitnya lebih cerah, atau sekarang itu istilahnya lebih glowing gitu ya kalau menggunakan, apalagi sekarang kosmetik kita di Indonesia juga mulai banyak dimasuki kosmetik dari Korea yang menunjukkan bahwa kecantikan itu ya cantik ala Korea itu ya yang putih, mulus, glowing kayak gitu. Nah, kalau menggunakan cultural studies atau kajian budaya ini atau pendekatan madzhab Frankfurt ini, kita ingin mengkritisi budaya yang dihasilkan dari iklan kecantikan tersebut, bahwa benar nggak sih bahwa cantik itu kulit yang putih dan lain sebagainya. Sebagaimana sebelumnya saya memberi contoh tentang mengapa ada orang yang memilih untuk berjilbab akhir-akhir ini gitu. Nah, jadi jika sayap kanan tadi bertujuan melakukan penelitian secara deskriptif, menggambarkan perubahan dunia seperti gejala modernisme, kapitalisme, hingga globalisasi, maka sayap kiri lebih banyak mengkritisi perubahan tersebut. Mengapa ada budaya-budaya, mengapa muncul budaya-budaya baru di sekitar kita, mengapa ada Korean Wave, mengapa ada banyak drama Korea yang dikonsumsi, mengapa
mengapa banyak orang tua yang lebih memilih nonton film India di televisi daripada anak muda yang lebih banyak menonton drama Korea melalui media-media baru seperti Netflix atau Viu atau Drakor ID dan lain sebagainya gitu ya. Bedanya sayap kanan dan sayap kiri tadi. Kalau sayap kanan itu misalnya adalah antropolog gitu. Antropolog itu masuknya sayap kanan karena mereka berusaha untuk mendeskripsikan suatu budaya gitu. Dalam situasi terbelah itulah cultural studies menempatkan diri di antara keduanya, di antara sayap kanan dan sayap kiri ini. Untuk bisa menjembatani kedua sayap tersebut, cultural studies membutuhkan beberapa disiplin, antara lain ada humanistik, ada strukturalis, ada sayap kiri marxis, dan lain sebagainya. Apa itu ya humanistik? Humanistik itu disiplin cultural studies yang bertujuan untuk memahami orang-orang dalam kehidupan sehari-hari atau kultur budaya tertentu, misalnya kultur budaya kelas pekerja atau kultur budaya masyarakat pertanian di desa atau kultur budaya masyarakat muslim urban di kota dan lain sebagainya. Jadi lebih tentang memahami kehidupan orang sehari-hari. Ini disebut dengan teori humanis. Kemudian ada juga tadi strukturalisme. Strukturalisme itu adalah suatu teori yang mempelajari tentang struktur bahasa sehingga mempengaruhi budaya kita. Misalnya di dalam tradisi Jawa atau budaya Jawa kita memiliki struktur bahasa. Ada struktur itu tingkatan ya, ada ngoko, ada boso alus dan lain sebagainya. Kemudian tingkatan bahasa ini kan mempengaruhi cara kamu memperlakukan orang. Misalnya kalau kamu menggunakan bahasa ngoko ya dengan orang yang seumuranmu, atau kamu menggunakan bahasa halus dengan orang yang lebih tua darimu, atau sesama orang tua menggunakan bahasa halus dan lain sebagainya. Nah, ini teori strukturalisme di mana struktur bahasa kita itu mempengaruhi budaya kita sekarang ini. Atau misalnya kenapa kamu sekarang lebih banyak menggunakan bahasa Korea untuk menyapa teman-temanmu gitu. Nah, itu juga menggunakan teori ini. Kemudian tadi sayap kiri tadi ya saya jelaskan dalam mazhab Frankfurt tadi bahwa tertarik suatu teori yang mempelajari tentang hubungan antara pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari melalui teks dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya tadi menganalisis iklan kecantikan, menganalisis fashion style hijab dalam video sebelumnya, atau mau menganalisis film-film yang sedang naik daun, box office gitu-gitu, bahwa produk-produk budaya itu apa saja yang mempengaruhi produk-produk budaya itu sehingga bisa dengan mudah kita konsumsi gitu, dan apa saja yang akan mempengaruhi kita dengan adanya budaya tersebut gitu. Misalnya anak sekarang mungkin lebih banyak menggunakan tadi bahasa Korea untuk menyapa orang lain daripada menggunakan bahasanya sendiri. Bukan kenapa-kenapa, tapi tadi pertanyaannya mengapa. Karena pertanyaan mengapa, maka asumsinya ada kekuasaan yang mempengaruhi bagaimana budaya itu bisa mudah diterima daripada budaya yang lain. Kurang lebih seperti itu. Oke, sampai di sini ada tadi ya. Cultural studies harapannya mampu menggunakan paradigma tersebut atau teori-teori tersebut, khususnya teori kritis, untuk meneliti berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang lebih kreatif. Kehidupan sehari-hari itu bisa dilihat dari produk-produk budaya yang sudah Anda atau yang sedang Anda konsumsi sekarang. Sampai di sini dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.